Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 19 Maret 2026. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yusuf untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon semoga berkat doanya, gerejamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatanmu itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Persaudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 16 sampai 18, dilanjutkan dengan ayat 21 sampai 24a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Maria dan Bapa asuh dari Yesus Kristus. Dalam Injil yang baru saja kita dengar, kita melihat sosok Yusuf yang sederhana, tidak banyak bicara, tetapi penuh iman dan ketaatan. Ketika mengetahui bahwa Maria mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Yusuf menghadapi pergumulan batin yang luar biasa. Ia adalah seorang yang tulus hati dan tidak ingin mencemarkan nama Maria. Ia berniat menceraikannya secara diam-diam. Namun dalam mimpi, malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu." Dan sabda Tuhan atau Injil mencatat dengan sederhana tetapi sangat kuat. Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Maria
Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Tidak ada dialog panjang, tidak ada perdebatan, hanya ketaatan yang ditunjukkan oleh Yusuf. Santo Yusuf adalah orang yang bekerja diam-diam. Ia tidak tercatat mengucapkan satu kata pun dalam kitab suci. Namun tindakannya berbicara lebih keras daripada kata-kata. Di dunia saat ini yang seringkali menilai orang dari seberapa banyak ia berbicara atau tampil, Yusuf mengajarkan bahwa kekudusan sering tumbuh dalam kesetiaan yang tersembunyi. Yusuf menghadapi situasi yang membingungkan dan bisa saja memalukan. Secara manusiawi, ia punya alasan untuk marah atau kecewa, tetapi ia memilih jalan yang benar, bukan jalan yang mudah. Berapa kali dalam hidup kita dihadapkan pada keputusan sulit, memilih jujur atau kompromi, memilih mengampuni atau membalas, memilih setia atau menyerah. Santo Yusuf menunjukkan bahwa iman sejati adalah keberanian untuk taat, bahkan ketika tidak semua pertanyaan terjawab. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pesan malaikat kepada Yesus sangat jelas: jangan takut. Ketakutan sering menjadi penghalang terbesar dalam hidup rohani kita. Takut gagal, takut dipermalukan, takut masa depan, takut kehilangan. Namun Yusuf mengajarkan bahwa ketika Tuhan berbicara, ketakutan harus dikalahkan oleh kepercayaan. Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Ia menerima tanggung jawab sebagai ayah bagi Yesus. Ia melindungi dan membesarkan sang juru selamat dalam kesederhanaan hidup keluarga. Iman Yusuf bukan iman yang spektakuler, tetapi iman yang konsisten. Ia hadir, bekerja, melindungi, dan setia. Di tengah-tengah keluarga zaman sekarang yang menghadapi banyak tantangan, krisis ekonomi, konflik, tekanan sosial, Santo Yusuf menjadi teladan bahwa kepala keluarga dipanggil bukan untuk berkuasa, tetapi untuk melayani dan melindungi. Yusuf menerima Yesus dan memberinya nama seperti yang diperintahkan malaikat. Memberi nama berarti menerima dan mengakui sebagai anak. Ia menjadi pelindung kehidupan yang rapuh. Hari ini kita juga dipanggil menjadi Yusuf kecil di zaman sekarang, melindungi keluarga, menjaga martabat sesama, membela yang lemah, merawat kehidupan yang terancam. Maka masa Prapaskah adalah kesempatan yang bagus dan tepat untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Sudahkah saya menjadi pribadi yang sungguh percaya dan sudah taat? Sudahkah saya menjadi pribadi pelindung bagi mereka yang Tuhan percayakan kepada saya? Kekudusan tidak selalu tampak dalam hal besar. Seringkali dia tumbuh dalam kesetiaan sehari-hari. Maka mari kita berlangkah maju bersama, terus menjadi orang kudus seperti Yusuf dari Nazaret. Semoga kita semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memilih Santo Yusuf sebagai pelindung putramu dan suami Bunda Maria. Engkau mempercayakan kepadanya tugas besar dalam kesederhanaan. Melalui teladannya, ajarlah kami untuk taat pada kehendak-Mu. Ketika kami takut, kuatkanlah kami. Ketika kami ragu, teguhkanlah iman kami. Ketika kami menghadapi keputusan sulit, tuntunlah langkah kami. Bentuklah hati kami seperti hati Santo Yusuf, rendah hati, setia, dan penuh tanggung jawab. Semoga kami mampu melindungi dan merawat kehidupan yang kepercayakan kepada kami. Dalam setiap panggilan hidup kami, biarlah kami berani berkata,
ya kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.